Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Mari kita masuk ibadah pagi hari ini. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman, memuji, dan juga mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita awali dengan saat teduh. Saya mengajak untuk kita berdiri. Panggilan ibadah dari Mazmur 115 ayat 17 sampai ayat 18. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ibadah umum pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sebagai rasa terima kasih kita bahwa Dia adalah Tuhan Gembala yang baik yang sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dan menjadikan kita umat-Nya. Mari kita ungkapkan dengan pujian. Umat-Nya, pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Ada Kristus saja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pastinya berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, kekalan kasih-Nya, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Gembala yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mohon Tuhan pimpin dan memberkati ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk. Saudara, sebelum kita mengungkapkan segala dosa dan kesalahan kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita menyanyikan Kasih yang Terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar di dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saudara, kita tundukkan kepala dengan musik mengiringi lagu ini. Biarlah kita akui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika kami melihat diri kami ini, siapakah kami ya Tuhan? Kami adalah orang yang berdosa, yang melalaikan titah-titah-Mu. Karena itu kami dengan hati yang dalam mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami mempercayai di dalam Yesus, Sang Juru Selamat kami, saat ini memberikan pengampunan dan menyucikan hidup kami dengan darah-Nya yang kudus. Di atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan karya terbesar di dalam hidupku. Refrennya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Setelah kita mengalami didamaikan oleh Tuhan, diampuni segala dosa kita menerima berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat 17.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan saya mengajak untuk kita membaca bersama-sama petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Saya mengajak kita berdiri, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Tikijo. Sebelumnya kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudara-saudara kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini kembali beribadah kepadamu, dan kami boleh juga merayakan ibadah ini dengan perjamuan kudus
Apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, supaya setiap kali kami melakukannya, kami mengingat Engkau, mengingat kasih karunia-Mu kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau akan berkati kami dengan firman-Mu sebelum kami melakukan perjamuan ini. Sehingga firman-Mu menuntun kami dalam kebenaran, membawa kami mempunyai tekad untuk hidup memuliakan Engkau. Tuntunlah kami semua, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu yang pertama pada bulan September ini ya, dan kita boleh sekali lagi merayakannya dengan perjamuan kudus. Nah saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan dan sekaligus mendasari perjamuan kudus kita hari ini akan kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat ke-58 sampai pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 58 sampai pasal 8 ayat yang ke-3. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Mereka menyeret dia, yaitu Stefanus, keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Setelah mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya di dalam hidup kita. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini temanya adalah Paulus dari Tarsus, yang merupakan pembukaan pengenalan dari seorang rasul yang terbesar di dalam sejarah Kristenan, yaitu Rasul Paulus. Nah saudara-saudara, kalau kita ditanya ya, siapakah orang yang paling berpengaruh di dalam kekristenan selain Tuhan Yesus, maka tentu jawabannya gampang ya. Saya tadi sudah mengatakannya pada saudara ya. Orang itu adalah Paulus ya. Kenapa saudara-saudara? Sebab yang pertama, Paulus itulah yang menulis 13 kitab dari 29 kitab perjanjian baru. Jadi hampir setengahnya itu adalah tulisan Paulus. Dan bukan cuma itu saja saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul, cerita tentang perjalanan Paulus itu menempati lebih dari separuh. Kisah Para Rasul itu adalah cerita bagaimana Paulus itu bertobat dan kemudian dia memberitakan Injil sampai ke Roma. Ya. Dan kemudian dialah sesungguhnya penginjil dan misionari terbesar ya dalam sejarah gereja, karena dari Yerusalem dia 3 kali melakukan perjalanan untuk membangun dan menggereja-gereja di Asia dan di Eropa. Ada seorang tokoh teolog yang terkenal sampai hari ini namanya R.C. Sproul, yang bahkan mengatakan kalau bicara tentang penggembalaan, dia mengatakan
Paulus itu adalah seorang gembala yang tidak ada duanya. Melalui surat-suratnya, melalui perhatiannya pada jemaat, dia adalah seorang gembala yang baik, yang memeliharakan umat Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan setelah dia mati, saudara-saudara, surat-surat yang ditulisnya itu membawa pengaruh yang begitu besar kepada kekristenan sampai hari ini. Bukan cuma pada kekristenan ya, kemudian dia mempengaruhi etika hidup manusia, mempengaruhi pembuatan hukum-hukum negara ya, begitu besar sampai ada seorang mengatakan tidak bisa dipungkiri, Paulus adalah salah satu dari orang yang paling besar yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, gitu ya. Dia bisa dianggap 10, mungkin 10 besar atau mungkin bisa 3 besar begitu ya, karena pengaruhnya yang begitu kuat pada segala sesuatu di dalam tatanan dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi kalau kita membaca Alkitab kita ya, Alkitab ini memperkenalkan Paulus, orang yang hebat itu, pembela Injil yang terbesar itu, justru sebagai musuh terbesar dari umat Tuhan, musuh terbesar bagi orang-orang percaya. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan bagaimana ketika Stefanus dibunuh, Paulus di situ. Dia menjaga jubah orang-orang yang melempari batu Stefanus. Dikatakan Paulus setuju dan dia mendukung Stefanus itu dibunuh. Dan Paulus itu kemudian di pasal 8 ayat 3 dikatakan pada masa penganiayaan, Paulus itulah yang masuk dari rumah ke rumah, menggedor rumah orang yang katanya orang Kristen. Kemudian menarik laki-laki, menarik perempuan, menarik anak-anak, penyeretnya, mengadilinya dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Saudara-saudara, itu yang diperkenalkan oleh kisah para rasul yang kita baca tadi. Seorang yang menjadi musuh terbesar bagi orang-orang percaya. Siapa Paulus ini, saudara-saudara? Alkitab mencatat bahwa Paulus itu adalah seorang keturunan Yahudi, ya, seorang dari suku Benyamin. Dia lahir di Tarsus, di Kilikia, itu sekarang Turki. Nah, saudara bisa melihat peta ini. Nah, di Tarsus itu ada sebuah kota di Turki yang pada waktu itu katanya merupakan sebuah kota yang cukup besar, pusat pendidikan, salah satu yang terbesar di samping Alexandria dan Roma. Ya, Paulus ini ada yang memperkirakan hampir seumur dengan Tuhan Yesus atau lebih tua. Ada yang menganggap dia lahir kira-kira sejaman dengan Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan kira-kira 4 tahun sebelum Masehi, jadi sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi umurnya kira-kira sama dengan Tuhan Yesus. Dan dia meninggal pada umur kira-kira 62-64 tahun. Ya. Kemudian orang ini mempunyai keterampilan yang luar biasa. Ya. Pertama-tama dia adalah seorang yang dididik, rasanya dididik di Tarsus itu menjadi seorang yang pandai membuat kemah. Nah, kepandaian itu nanti berguna waktu dia memberitakan Injil, dia mencari uang sendiri dengan membuat kemah. Tetapi bukan cuma membuat kemah, kemudian dia dididik secara rohani. Rupanya orang tuanya orang Yahudi yang taat, sehingga mengirimkan Paulus ke Yerusalem. Paulus mengatakan, aku dibesarkan di kota ini. Di kota ini di mana? Di Yerusalem, ya, di kota ini. Dan bukan tanggung-tanggung, saudara. Orang tuanya menyerahkan dia kepada seorang yang bernama Gamaliel. Seorang Farisi ahli Taurat katanya yang sangat dihormati. Kita sudah membahas kemarin ya di dalam Kisah Rasul pasal 5. Dikatakan ada seorang ahli Taurat yang sangat dihormati oleh orang Farisi, orang Saduki, orang Isen. Orang ini hebat sekali. Dan Paulus itu katanya dia mengatakan aku ini duduk di kaki Gamaliel. Ya, dia adalah muridnya Gamaliel. Ya, yang sangat dihormati itu. Ya, dan kemudian dia belajar Taurat dan kemudian menuntut diri, bukan cuma belajar Taurat, tetapi dia menuntut diri menjadi orang Farisi. Apa itu orang Farisi, saudara? Orang Farisi itu adalah orang Yahudi yang
mendedikasikan hidupnya untuk menjalani seluruh aturan hukum Taurat dan tradisi orang Yahudi dengan ketat gitu ya. Saya pernah membaca buku, katanya orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus itu kira-kira cuma berjumlah sekitar 7.000 orang. Dari sekian ratus ribu atau sekian juta orang itu, orang Farisi itu enggak banyak begitu ya. Cuma 7.000 orang sekitar segitu ya. Nah, tetapi Paulus ini menuntut diri. Dan dia bukan orang Farisi main-main di antara 7.000 orang itu. Tetapi dikatakan Paulus menganggap dirinya, dia adalah salah satu orang Farisi yang terbaik. Ya, dikatakan di dalam Filipi pasal 3 dia mengatakan begini ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku ini tidak bercacat. Tidak bercacat. Ya. Dan kemudian dia mengatakan, di antara teman-teman sebayaku, sebagai aku ini lebih maju dari mereka. Sebab aku ini sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Itu dikatakan dalam kitab Galatia. Nah, saudara-saudara, tetapi menarik sekali ya. Ketika Paulus memperkenalkan dirinya sebagai utusan Yesus Kristus. Dia mengatakan, tetapi aku inilah yang paling hina dari semua rasul-rasul. Dari semua murid Yesus. Kenapa paling hina? Karena dia menganiaya jemaat Tuhan. Apa artinya apa yang bisa kita baca dari paling hina itu, saudara-saudara? Yang pertama, dia adalah orang yang setuju ketika Stefanus dibunuh. Mungkin dia bukan orang yang mungkin dia adalah salah satu orang yang berdebat dengan Stefanus. Ya, dan kemudian dialah orang yang berteriak, bunuh saja orang itu, bunuh saja orang itu. Karena dia juga ahli Taurat, begitu ya. Barangkali dia adalah orang muda yang waktu melihat Stefanus dan berdebat dengan dia dan meminta bunuh aja orang itu. Kemudian dia sekalipun tidak ikut melempar batu, tetapi dia itu menjaga jubah orang yang melempar batu dan melihat Stefanus itu dibunuh. Barangkali saudara-saudara, Paulus itu mengingatnya, saya menyaksikan itu semua. Barangkali dia menikmati kekejaman itu. Ya, dia melihatnya tanpa belas kasihan. Ya, dia melihat dengan gembira pembunuhan itu, darah itu. Dia kemudian setelah melihat Stefanus dibunuh berdarah-darah itu, timbul semangatnya dan dikatakan kemudian dia lebih bersemangat lagi, lebih bengis lagi, memasuki rumah ke rumah, menggedor pintu demi pintu, mengeluarkan orang-orang percaya, menyeretnya katanya Paulus, aku menyeret mereka, dan aku menghadiri mereka dan memasukkan mereka ke penjara. Saudara-saudara, Paulus melakukan dengan penuh ambisi, penuh kemarahan, bahkan dengan kesenangan, kebanggaan. Dalam pengakuannya sendiri Paulus berkata, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Itu diceritakannya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 waktu dia bersaksi. Aku itu bukan cuma menyeret mereka keluar, aku menyiksanya sampai mereka mati. Kepada Raja Agripa, Kisah Rasul pasal 26 itu, bahkan dia mengatakan begini ya, aku itu setelah memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, aku setuju mereka dihukum mati. Di dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka, memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap. Perhatikan saudara, itu Paulus, seorang yang bengis, orang yang dengan kemarahan yang besar, aku mengejar mereka. Bahkan aku mengejar sampai ke kota-kota asing. Sampai ke Damsyik itu ya saudara-saudara. Sampai ke kota-kota asing. Paulus mengatakan pada jemaat di Korintus, aku ini adalah penganiaya jemaat Allah. 1 Korintus 15 ayat 9. Dia menyatakan lagi pada jemaat di Galatia, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Aku ini tanpa batas menganiaya jemaat Allah dan berusaha
membinasakan mereka. Perhatikan saudara, tanpa batas. Artinya Paulus itu benar-benar serem gitu ya, bengis, tanpa batas. Kalau nyiksa tidak tanggung-tanggung. Paulus mengatakan sampai mati. Saudara-saudara, kepada jemaat di Filipi itu mengatakan, sesungguhnya aku ini penganiaya jemaat Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu ya Paulus itu sangat ditakuti oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Ketika dia pergi ke Damsyik dan Tuhan menampakkan diri kepada dia, kemudian dia jadi buta, kemudian Tuhan beritahu Ananias, Ananias, buat Paulus sembuh, saya akan mengutus dia. Ananias itu langsung protes, Tuhan, dari banyak orang sudah ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dia datang kemari dengan kuasa penuh untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tidak mau Ananias itu. Tetapi Tuhan berkata, aku mau mengutus dia. Ketika dia mulai bersaksi, orang-orang di Damaskus itu terheran-heran. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 21 dikatakan, bukankah orang ini adalah orang yang menganiaya orang Kristen? Bukan cuma orang Kristen yang dengerin ya. Ini bukan mungkin orang bukan Kristen terheran-heran. Loh, orang ini kan datang ke sini mau menyiksa orang Kristen, kok bersaksi? Dan kemudian ketika dia diselamatkan dari Damaskus, dari Damsyik, kemudian ke Yerusalem, dia mau bertemu murid-murid, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kisah Rasul ayat 26 itu, tidak ada satu murid pun yang mau menerima Paulus. Karena mereka ketakutan. Jadi orang ini terkenal sekali dengan kebengisannya, saudara. Sangat terkenal. Tetapi kemudian kita menemukan dalam kisah hidupnya, anugerah Tuhan mengubah orang yang bengis, yang ambisius, dan yang jahat itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus menemuinya di jalan ke Damsyik, menyapanya dengan kasih, mencelikkan mata hatinya kepada kebenaran. Paulus bertobat, dan inilah yang dikatakannya. Yang paling akhir, memang Tuhan menampakkan diri kepadaku, seperti kepada anak yang lahir prematur. Karena aku ini yang paling hina dari semua rasul. Aku ini adalah penganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras melebihi mereka semua. Tetapi bukan aku, kata Paulus. Bukan aku, tetapi kasih karunia itu. Itulah yang bekerja di dalam aku. Yang menyertai aku. Saudara-saudara sekalian. Apa yang kita baca dari cerita tentang hidup Paulus itu? Cerita hidup Paulus adalah cerita tentang kasih karunia. Paulus yang bengis itu, yang kejam itu, yang jahat itu, yang ambisius itu, yang mau membinasakan sesamanya itu, merasakan kasih Tuhan yang menyentuh dia secara luar biasa. Tuhan tidak membunuhnya, Tuhan tidak menghancurkannya, tetapi Tuhan memeluknya. Bayangkan saudara ya. Saya kadang kalau membayangkan itu saya bisa merasakan Paulus seperti membawa pisau dan dia menancapkannya di jantung Tuhan Yesus. Gitu. Tetapi Tuhan itu justru memeluk Paulus. Dan mengatakan, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Paulus merasakan pengampunan yang luar biasa dari Tuhan itu dalam hidupnya. Bahkan Paulus itu menyaksikan kasih karunia itu yang hidup di tengah-tengah umat Tuhan, di antara orang percaya. R.C. Sproul itu menulis begini ya. Saya percaya katanya, waktu Paulus sedang seorang diri,
ketika dia memberitakan Injil, ketika dia di dalam penjara, ketika dia menulis buku-bukunya, dan ketika malam-malam dia tidur, dia akan terkenang pada Stefanus. Stefanus yang waktu dia melihatnya dengan bengis, dengan gembira, dengan muka yang menyala-nyala, dia melihat Stefanus itu menatap ke langit dan berkata, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Lalu kemudian Stefanus itu menatap dia dan berkata, "Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepadanya." Kasih karunia itu yang kemudian diberitakan Paulus berkali-kali. Di dalam Kisah Para Rasul aja ya, kita bisa menemukan bahwa cerita itu diceritakan Paulus paling tidak 3 kali. Setelah berlalu puluhan tahun, itu seperti kejadian kemarin bagi Paulus. Cerita itu diceritakan berkali-kali dalam surat-suratnya. Tadi kita udah baca berkali-kali, bukan? Bagaimana dia menceritakan, aku dulu jahat. Kasih karunia Allah itu menolong aku. Diceritakan berkali-kali. Cerita itulah yang memenuhi seluruh ajarannya. Dan cerita itulah yang seharusnya sampai kepada kita. Dan yang seharusnya kita beritakan hari ini. Kasih karunia. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya ingin mengajak saudara merenung sejenak. Pertama, apakah saudara merasa saudara orang yang bersalah, berdosa, melawan Tuhan? Dosa saya sangat banyak. Hari ini firman Tuhan beritahukan kepada kita, kasih karunia Tuhan lebih banyak, lebih besar pengampunannya bagimu dan saya. Maukah engkau diubahkan oleh kasih karunia itu? Maukah saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan mendapatkan keselamatan dan pengampunan daripadanya? Pengampunan yang pasti akan merubah hidupmu dan merubah hidup saya juga. Yang kedua, maukah kita menceritakan kasih karunia itu? Bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan dikenal anak-anakmu, dikenal suamimu, dikenal istrimu, dikenal orang tuamu. Ada kita adalah orang-orang yang menyatakan kasih karunia di dalam hidup kita. Yang nyata dari pengampunan kita, yang nyata dari doa kita, yang nyata dari kelemah lembutan kita. Mari kita berdoa supaya ketika kita dikenang, kita akan dikenang sebagai orang-orang yang menceritakan kasih karunia Tuhan. Paulus melihatnya dengan jelas dalam diri Stefanus. Lalu dia melakukannya di dalam hidupnya. Waktu dia disalah mengerti, waktu dia dianiaya hampir mati, waktu dia berkali-kali hampir dirajam batu. Dia selalu kembali dan menceritakan, aku adalah orang yang menerima kasih karunia. Apa kita menceritakan hal yang sama di dalam hidup kita pada orang-orang di sekitar kita? Kasih karunia itu. Yang ketiga, saudara, mari kita berdoa. Supaya di tengah-tengah perjalanan pelayanan kita, di tengah-tengah ibadah-ibadah kita, sungguh kasih karunia Tuhan itu nyata di dalam gereja Tuhan. Di dalam gereja kita. Pada orang-orang yang bahkan membenci gereja. Bahkan pada orang-orang yang menentang kita. Biar kasih karunia Tuhan dinyatakan. Tuhan kiranya menolong kita. Waktu kita nanti menerima perjamuan. Biar kita menerimanya dan mengingat kasih karunia Tuhan yang
besar itu. Yang nyata di dalam hidup Paulus, yang nyata dalam hidup orang-orang percaya, pendiri-pendiri gereja kita juga. Dan kiranya Tuhan menolong kita, supaya melalui perjamuan ini kita dikuatkan untuk menyatakan, menghidupkan kasih karunia itu di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama menerima perjamuan. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau sudah menuntun kami untuk membaca firman-Mu, dan kami hari ini diingatkan akan seorang yang Engkau ubahkan dengan luar biasa oleh kasih karunia-Mu yang besar. Ketika melihat pelayanan Paulus yang luar biasa, kami bisa melihat Engkau di balik semuanya itu. Kasih karunia-Mu yang menyelamatkan dia, yang mengubahkan dia, yang menyertai dia, yang mengerjakan di dalam dia segala sesuatu itu. Ya Tuhan, kiranya itu pun terjadi pada kami. Dengarkanlah doa kami. Buatlah hidup kami sungguh dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Terima kasih sebelum Engkau naik ke sorga, Engkau membawa kepada kami pesan untuk kami melakukan perjamuan kudus. Supaya setiap kali kami melakukannya, kami mengingat kasih karunia Allah yang besar itu dalam hidup kami. Berkatilah perjamuan kudus yang akan kami lakukan pada pagi hari ini. Tuntunlah kami dan kuasa Roh Kudus, dan kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita sekarang menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus sesungguhnya boleh diterima oleh siapa saja yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena aturan gereja, harap saudara-saudara yang belum dibaptis tidak mengambil perjamuan ini. Tetapi saudara-saudara yang sudah dibaptis dan sudah mengambil roti dan anggur perjamuan dari gereja, mari kita melakukannya bersama-sama. Mari kita melakukannya dengan keyakinan bahwa bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat, di segala abad yang melakukan perjamuan kudus ini, kita menjadi satu tubuh di dalam perjamuan ini. Tubuh Yesus Kristus sendiri, Tuhan yang mengasihi dan menjadi juru selamat kita. Saya mengundang majelis untuk melayani bersama-sama dengan saya, dan mari kita bersama-sama menyiapkan hati. Silakan saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Remember Me, ingatlah aku. Pada malam Tuhanku dikhianati, dipecahkan roti dan berkata, ambillah pecahan tubuhku untukmu, minumlah darah tercurah bagimu. Lakukanlah untuk mengenangku, mengenangku. Pada malam Tuhanku dikhianati, ia berdoa kepada Bapa, singkirkanlah cawan pahit dariku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi.
dalam pergumulan Kau mengingatku, mengingatku. Tuhan mengingat engkau saudara-saudara, di dalam pergumulanmu, kasih karunia-Nya akan menopang dan menyertaimu. Pada malam aku merasa bimbang, Engkau datang menguatkan aku. Saat menerima darah dan tubuhmu, saat renungkan doa Getsemani, pasti Tuhan Kau mengingatku, mengingatku. Tuhan mengingatku. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Akan kami lakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami, ya Tuhan, supaya setiap kali kami bertemu, kami memecah roti, kami meminum anggur, dan kami mengingat Engkau, mengingat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, mengingat pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya menerimanya untuk mengingat Engkau, tetapi kami mengingat perintah-Mu, dan dengan itulah kami boleh melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dengan kekuatan kasih karunia yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon Tuhan memberkati perjamuan ini. Amin. Pada malam, waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah. Setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku." Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, darah yang ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang, bagi pengampunan dosa. Minumlah, setiap kali kamu melakukannya, engkau mengingat akan aku." Mari saudara-saudara kita menyiapkan roti dan cawan di tangan saudara. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari saudara-saudara, kita mengangkat roti di tangan kita. Tuhan, kami akan menikmati roti perjamuan ini yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecahkan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Karena Engkaulah yang menuntun kami supaya kami beroleh selamat jikalau kami percaya dan menerima pengorbanan di dalam Kristus Yesus itu.
Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu ini. Amin. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Mari kita mengangkat anggur di tangan kita. Mari kita berdoa sebelum kita menerimanya. Tuhan, kami hendak minum anggur yang melambangkan darah-Mu, darah yang membawa keselamatan kepada kami. Tuhan, berkatilah supaya kasih karunia Allah, darah yang sudah ditumpahkan itu tidak sia-sia, tetapi sungguh bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami, membawa kabar baik, membawa keselamatan Tuhan kepada sesama kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau menerima anggur ini yang melambangkan darah Kristus di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Sudah kami lakukan Tuhan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Kami berdoa, tuntunlah kami untuk berjalan di dalam terang-Mu. Sampai pada waktunya kami akan pulang ke rumah yang kekal, menikmati perjamuan kudus yang abadi bersama Engkau di sorga. Tuntunlah kami dengan kasih karunia-Mu. Buatlah hidup kami memuliakan nama-Mu dengan kekuatan kasih karunia itu. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sebagai umatnya yang telah mengalami kasih dan berkat-berkat dari Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening bank, ke rekening gereja, dan apabila yang mau mengumpulkan dan bisa membawanya kembali ke gereja. Mari kita nyatakan syukur kita, terima kasih kita untuk berkat-berkat dengan menyanyikan Ku Berserah Pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya, selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Berserah pada Yesus dengan hati yang rendah. Ku berserah demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah. Mari kita berdiri, kita menyanyikan bait yang ketiga, Ku Berserah Pada Yesus.
berserah pada Yesus dengan senang jiwaku. Roh-Nya penuhi hatiku dan Dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberi dan berikan kemampuan untuk terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk kondisi dunia dan negara kami Indonesia di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Tuhan juga menolong dan memberikan kesehatan kepada anak-anak-Mu dan terhindar dari penularan virus corona. Tuhan juga memberikan kelancaran dan kemudahan bagi anak-anak-Mu di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan menyertai saudara-saudara. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara, hidup memuliakan Tuhan, membawa kasih karunia-Nya kepada sesamamu, hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu, dan hidup menemukan sukacitamu di dalam mengikut Kristus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati.
Selamat pagi saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama. Sekarang sebelum kita berpisah, sebelum kita melakukan tugas-tugas kita hari ini, mari saya ajak saudara-saudara untuk memperhatikan beberapa warta. Yang pertama tentang ibadah anak. Jadi setelah ibadah ini nanti jam 9:30 akan ada ibadah bagi anak-anak kita yang bertema keluarga Allah mempunyai hukum-hukumnya. Ya, kiranya semua anak-anak boleh ambil bagian dalam ibadah ini. Kemudian sebentar sore jam 4 ada komunitas tunas remaja. Ya, untuk kelas 6, kelas 7 dan kelas 8. Temanya tentang engkau tidak boleh menjadi saksi dusta. Ya, teman-teman yang kelas 6, 7 dan 8 silakan nanti bergabung dalam Zoom bersama Muse Injik jam 4 sore. Kemudian pada hari Selasa akan ada pemahaman Alkitab. Kali ini kita sudah masuk dalam Matius pasal yang ke-13. Nah, ini bagian yang sangat menarik saudara-saudara ya, tentang perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Saya ajak saudara-saudara untuk mengikutinya ya. Mulai jam 6 sore ya, hari Selasa. Ya, tentang perumpamaan Tuhan Yesus mulai ayat Matius 13 ini ya. Biar Tuhan akan memberkati kita dengan pemahaman Alkitab yang bagus ya. Kemudian pada hari berikutnya akan diteruskan dengan doa malam jam 7 malam ya, jam 7. Jadi setelah PA kita langsung masuk dalam doa. Kemudian pada hari Sabtu pagi akan ada doa pagi ya. Kita tidak melakukannya dalam Zoom, tapi kita akan mengirimkan pada saudara-saudara liturginya. Silakan saudara-saudara boleh bersama-sama berdoa dengan kami untuk pelayanan-pelayanan kita. Tuhan kiranya akan menuntun kita. Pada Sabtu sore akan ada komunitas pemuda remaja jam 5 sore ya. Harap pemuda remaja bisa memperhatikan, nanti akan diberitahu tentang tema dan akan pembahasannya. Kemudian yang terakhir untuk ibadah umum minggu depan tanggal 13 September ya 2020 akan bertema Injil kepada Samaria, dipimpin oleh Bapak Pendeta Heinci. Kiranya kita boleh menyiapkan hati untuk bisa bertemu dan beribadah kembali. Demikian seluruh warta kita hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Kiranya hari ini saudara mendapatkan sukacita dan kegembiraan dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati.